Bupati Aru diperiksa 4 jam di Kejati, Maluku terkait dugaan korupsi Jalan Wokam. Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Kejaksaan Tinggi Maluku terkait dugaan korupsi proyek Jalan Lingkar Pulau Wokam senilai 36,7 miliar rupiah. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Maluku, Azhar Orno, membenarkan bahwa Timotius baru saja selesai diperiksa oleh penyidik. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai kontraktor terkait pengetahuannya terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejati Maluku atas proyek jalan sepanjang 35 km yang menghubungkan 5 desa di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, yakni Desa Tungguwatu, Goral, Lau-Lau, Kobraur, dan Nafar. Azhar menjelaskan pada 2018 lalu, Timotius Kaidel diketahui merupakan kontraktor pada PT Purna Dharma Perdana yang mengikuti lelang proyek tersebut pada masa pemerintahan Bupati John Konga. Setelah memenangkan tender, pekerjaan jalan mulai dilaksanakan. Namun dari total panjang 35 km, proyek tersebut diduga hanya dikerjakan sekitar 15 km, sementara sisa 20 km belum diselesaikan. Selain Timotius, penyidik juga memeriksa 2 orang lainnya, yakni bendahara berinisial JMK dan seorang kepala sub bagian di Dinas PUPR bernama Abraham. Ketiganya diperiksa di ruang terpisah. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 4 orang saksi ya, dalam kasus jalan di Pulau Aru tersebut. Yang pertama TK, ya, TK diperiksa dalam kapasitas bukan sebagai bupati ya, adalah swasta ya. Kemudian CH Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru, YR PNS di Kepulauan Aru, dan itu tim PHO ya, tim PHO. Kemudian AG Kasubag Keuangan ya, ada Dinas PU Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi prinsipnya para pihak diminta keterangan sehubungan dengan pekerjaan jalan yang sementara ditangani oleh tim penyidik Kejati. Kasus ini bergulir setelah Lembaga Aliansi Masyarakat Aru Anti Korupsi melaporkan dugaan tersebut ke Kejati Maluku pada Oktober 2025. Usai menjalani pemeriksaan, Timotius juga merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, memilih menghindari awak media. Ia keluar melalui pintu samping kantor kejaksaan dan langsung menaiki taksi daring yang telah dipesan sebelumnya. Akibatnya, sejumlah wartawan dari media lokal dan nasional yang menunggu di pintu utama tidak berhasil mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan.